wabarakatuh. Dulur Mangle. Hari ini Mangle berada di sebuah tempat yang luar biasa. Inilah tempatnya, tempat usaha sekaligus nongkrong aula muda, termasuk berbagai kalangan, adalah Rumah Puncak. Dan hari ini kita langsung ketemu dengan sang owner. Beliau adalah Om Yandes Efriadi. Apa kabar Om Yandes? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Tambah Terima sehat kasih. pecahnya tuh. Mampir ke rumah kami. Ya, terima kasih. Makin sehat Om Yandes. Alhamdulillah. Apa Luar biasa, resepnya ini bisa tetap energik, sehat, Bergerak terus. bergerak terus, Ya. jalan kaki, Don't stop move, selalu bergerak. Jalan macam-macam. Pak. macam-macam. Jalan kaki, sepeda, lari, jogging, berenang, semuanya pokoknya begitulah. Oke. Jangan pernah berhenti bergerak. Oke, Om Yandes, mungkin banyak di antara dulur Mangle yang masih bertanya-tanya siapa Om Yandes. Yang setahu Mangle itu, Om Yandes ini waktu mahasiswa aktivis. Ya. Oke, kemudian sekarang ini demonstran. Oke, yang kedua kecimpung di dunia profesional, hukum berupa notaris ya. Ya, alhamdulillah. Sudah berapa lama sebagai notaris? Om Yandes? 20 tahun. 20 tahun, luar biasa. Dan sekarang masih menekuninya. Masih. Wah, ini kalau berkepentingan dengan notariat bisa hubungi dengan Om Yandes ya. Dan kabarnya juga ketua Pengkot ya, salah satu cabang olahraga. Oh, cabor ya. Iya. Cabor kebetulan dipercaya untuk mengkoordinir teman-teman atlet sepeda. Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kota Oke. Palembang. Sebagai ketua ya. Ya. Wah, ini luar biasa. Sudah sibuk kerja tapi masih sempat ngurusi olahraga. Nah, Om Yandes, saya ini berada di Rumah Puncak, bener ya? Betul, betul. Kenapa sih disebut Rumah Puncak, Om Yandes? Yang pertama ini berada di Jalan Puncak Kuning. Oh iya, betul. Jadi rumah ini berada di Jalan Puncak Kuning. Berada di rumah. Di Jalan Puncak Kuning. Oke. Jalan Puncak Kuning. Kan di Palembang kan terkenal Puncak Kuning. Oke. Jadi Jalan Puncak Kuning itu menuju ke arah atas. Nah, kedua, kita memang konsepnya itu memang di atas. Jadi yang di bawah itu kantor. Kalau untuk kafe dan nanti ada gym itu namanya di atas. Jadi ya agak sedikit muncak-muncak. Nah, ketiga memang terminologi puncak itu kan agak istimewa. Jadi kalau kita bicara puncak itu kan seolah-olah ada semangat untuk mendaki. Nah, top ya, top atas gitu ya, ke atas. Jadi kita selalu melakukan bergerak ke arah atas terus dan terus ke atas. Termasuk untuk menjadi yang terbaik kali ya. Iya. Ya, kita nggak tahu lah, terbaik itu kan relatif ya. Oke. Tapi intinya kita mencoba untuk sebaik mungkin dalam setiap langkah dan tidak pernah berhenti melangkah karena kita yakin bahwa di atas itu sesuatu yang indah. Jadi kan kalau orang suka menghindari, kalau sepeda, orang suka menghindari tanjakan karena takut, capek dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saya lebih mencari tanjakan. Wah, ini suka dengan tantangan namanya. Karena kita yakin di balik tanjakan ada turunan. Artinya? Fa innamal usra. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Kan? Ya kan? Jadi di mana itu bukan kata saya loh, kalimat dari Al-Qur'an kan? Iya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik tanjakan pasti ada turunan. Jadi orang tidak pernah bisa menikmati turunan kalau dia tidak pernah menanjak. Betul kan? Dia mungkin bisa naik mobil ke atas, tapi turunnya tidak indah, tidak nyaman. Tapi begitu dia naik sepeda atau jalan kaki, begitu turunnya, wah luar biasa. Itu keindahan. Jadi Allah memberikan kita itu kesenangan di balik kesulitan. Pasti itu. Ini yang saya suka dari Yandes ini ya. Itu pasti kan? Meskipun gaul, tapi pemahaman agamanya harus. Itu kan motivasi hidup kita gitu. Motivasinya jadi ada motivasi yang harus didasarkan pada nilai-nilai agama. Setiap langkah harus ada motivasi agama. Biar berkah. Bahkan berolahraga juga ada motivasi. Kenapa kita berolahraga? Saya bilang sama teman-teman, olahraga bagi saya itu ibadah. Olahraga bagi Om Yandes ibadah. Manonian. Iya. Karena saya berniat menjaga titipannya. Kan menjaga titipan Allah. Tubuh kita ini kan titipan. Betul kan? Iya. Tubuh kita. Jadi yang titipan itu bukan cuma harta, bukan cuma di luar kita. Bahkan tubuh kita ini adalah titipan. Titipan. Kalau kita jaga,
kan bukan punya kita. Hmm. Tubuh ini. Tubuh ini adalah milik Allah. Kalau kita jaga, maka yang punya pasti akan senang dong. Dititipin barang, dijaga, dipelihara, yang punya pasti senang. Salah satu menjaganya dalam bentuk olahraga, jaga kesehatan, ya kan? Di satu memang efeknya buat kita sendiri, tapi sebenarnya ada nilai ibadah. Nilai ibadah. Jadi tidak selamanya ibadah hanya bicara tentang sholat, zakat, tapi sehari-hari juga ibadah. Ini mana Sehari-hari juga ibadah kan? Jadi sangat menginspirasi kalau selama ini orang berolahraga Hanya untuk olahraga? Hanya untuk olahraga, tapi dalam olahraga hanya untuk ibadah. konteks Om Yandes, olahraga adalah ibadah. Iya, pasti akan jadi pahala kalau begitu Insya Allah. ya. Kan tergantung niat kita. Kalau niat kita adalah mencari ibadah, maka nilainya pahala. Kalau kita olahraga hanya untuk olahraga, coba dapat kesehatan, kan rugi. Rugi. Sayang dong. Bangun pagi-pagi lari jogging capek-capek, sehat, tapi nggak ada nilai apa-apa. Ngomong-ngomong masih suka olahraga sekarang, Om Yandes? Alhamdulillah. Tadi barusan boxing, kickboxing tadi pagi. Badan kayak gini berani boxing? Kickboxing. Berarti kecil ini. Akibat olahraga yang tadi pagi kickboxing. Oh, selain kickboxing apa selama ini? Kickboxing, sepeda, berenang. Sepeda, berenang. Ya, rutinnya berenang, sepeda ya. Oke. Kalau sepeda kita biasanya Sabtu Minggu jauh-jauh. Minggu jauh-jauh. Yang terjauh berapa jarak tempuh? 120 ya. 120 cm. Kilometer. Masya Allah, 120 km bersepeda. Ya, bukan datar ya. Hah? Menanjak tinggi. Itu Tinggi. mengasih tak ujung tuh emang itu? Enggak. Oh enggak? Kan kita jalan begitu capek, istirahat sebentar. Oke. Jalan lagi, terus kemudian istirahat sebentar. Memang pada waktu hari hanya itu pelaksanaan memang capek. Tapi karena ada kepuasan setelah kita menyelesaikan perjalanan itu. Itu dalam rangka event atau gimana selama ini kalau yang itu sepeda tadi yang sampai karena di luar kota event kan di ya? Palembang. Kalau Palembang kan datar semua jalannya. Oke. Kalau di luar kota ada yang acara itu di Grand Fondo New York Bali. Grand Fondo New York Ya, Bali di Bali itu dari Sanur sampai ke Kintamani. Itu ketinggian sampai 1.200 meter ya. Tinggiannya ya, nanjak ya. Nanjak sekitar 120 kilo. Itu tapi yang bahagia turun. Luar biasa, nikmatin turunan itu. Iya. Karena kita capek, ada usaha yang luar biasa. Jadi turunan itu sesuatu yang semacam anugerah berkah ya. Berkah karena kita wah ini luar biasa ini usahanya. Oke. Tapi kalau saya naik mobil, disuruh turun itu nggak terasa, biasa aja. Biasa saja. Tapi karena sehari kita nanjak, turun itu luar biasa. Makin sulit makin susah tantangan, kesulitan, makin indah nikmatnya. Kalau macam itu Manglen jadi tertarik untuk ikut sepeda ini. Tapi badan udah mulai gemuk gimana? Nggak masalah. Justru karena gemuk itulah makanya harus naik sepeda. Oh. Ya kan? Itu. Manusia kan gitu harusnya. Begitu. Kalau orang yang biasanya badannya bagus, terus steady, dia bersepeda itu biasa. Biasa ya. Tapi badannya yang seperti kita ya, kayak misalnya gemuk atau overweight, kemudian dia berolahraga sepeda, itu nanti ada bonusnya. Bonusnya itu adalah tubuhnya yang bagus. Gitu. Terbakar kalau lemak-lemaknya. Gitu. Ya, nah. Kita kembali ke rumah puncak tadi Om Yandes. Tadi kan filosofi kenapa dinamai rumah puncak itu sudah dijelaskan. Nah, sekarang aku nak nanya, ada apa baik di rumah puncak ini Om Yandes? Rumah puncak ya. Ini dulu rumah keluarga. Rumah tinggal, sorry. Rumah tinggal yang dihuni oleh satu keluarga. Kebetulan masih kerabat kita, kita take over, kita beli. Kemudian rumahnya tidak berubah. Rumahnya tidak berubah. Strukturnya tidak berubah, cuma desain interior kita rubah sedikit untuk jadi kantor. Ada kantor nanti. Kantor saya notaris. Kantor notaris. Kemudian di kantor itu berkumpullah karyawan dan sebagainya ya. Di sebelah rumah ini dulu ada garasi. Ada garasi. Cuma garasi mobil, tapi lumayan besar. Nah, di garasi mobil itulah saya bangun satu gedung mirip seperti ruko, tapi dia panjang 28 meter ke belakang. Nah, jadi di bawahnya ada bike store, toko sepeda. Ada toko sepeda. Toko sepeda di situ. Jadi kawan-kawan yang mau beli sepeda atau bahkan menjual sepeda boleh titip jual di situ. Jual dan beli. Lapak sepeda Kota Palembang. Lapak sepeda. Jadi lapak sepeda Kota Palembang. Itu sepeda apa itu? Apa aja. Mau sepeda road, mau sepeda MTB, mau sepeda Sally itu boleh di situ. Harganya gimana kalau? Harganya karena bukan punya kita, terserah yang punya. Kalau dia ada yang mahal, harus gitu
dia dari harga gitu. Oh, Jadi relatif. relatif. Iya, kita ya. nggak pakai segmen orang ini nggak. Siapa yang mau jual titip di sana, siapa yang mau beli datang ke sini. Oh, dulur Mangle berarti nggak susah-susah nih. Langsung ke sini. Langsung saja Ada ke di bawah. rumah. Mulai tadi kita lihat. Nanti kita lihat Iya, ya. ada yang Oke. baru ada second. Oh iya, ada backstore tadi ya. Oke. Ya, ada backstore. Yang lain? Nah, di atas toko sepeda ini ada Hmm. kafe. Kafe. Nah, namanya kalau tadi namanya Puncak Bike. Puncak Nah, baik. kita Oke. pakai nama brand Puncak ya. Oke. Ada rumah Puncak ya. Aha. Ada rumah Puncak ini, jadi ada Puncak Bike toko sepedanya. Oke, Puncak baik. Ada kafenya namanya Puncak Cafe. Puncak Cafe. Puncak Cafe. Ah, Nanti insya Allah on progress ke depan ada ah. tempat fitness namanya Puncak Gym. Puncak Gym. Di atas lagi Puncak Gym ada namanya Musola Baitul A'la. Rumah Puncak juga. Oh. Musola Puncak itu ya. Namanya Baitul A'la. Rumah ya. atas, rumah tinggi. Rumah Puncak. Oh, iya. Katanya juga terkait dengan pemanfaatan ruang-ruang yang tersedia ini bakal ada rencana apa untuk meeting room juga di sini. Oh iya, di bawah kan karena ini luas kantor ini. Mhm. Kalau kantor saya notaris kan sebenarnya kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi kan ada 3 ruang meeting besar. Oke. Satu yang kecil, yang middle, sama yang besar. Hmm. Mungkin kita akan sewakan lah ruang meeting buat mungkin para profesional atau orang-orang yang pengen meeting. Mhm. Di tempat ini kita akan rental kan ruang Akan meeting rental per jam gitu ya. Nah, kita buat. Jadi kita siapkan ruang meeting yang insya Allah bagus lah ya. Ada lengkap sama proyektor, snacknya, ada kamar mandinya, Ya. lengkap lah pokoknya insya Allah. Yang meeting sana akan betah. Oh iya, alangkah lama. Nanti sambil meeting bisa mesen Bisa kafe. kafe. Iya. Oh. Sampai pengen refreshing bisa game. Bisa aja. Ah. Iya, betul. Sekaligus kalau nak buat apa akte-akte. Tinggal waktu. Ini Tinggal namanya akte. satu tempat Jadi- multifungsi ya. Jadi nggak usah kejauh kemana-mana gitu kan. Iya. Itu semuanya lengkap. Oke, Iya, Om iya. Yades. Kalau saya lihat ini kan semuanya masih on progress ya. Ini boleh dikabarkan ke dulur Mangles sudah berapa lama sih proses ini bangun? Jadi kita memang dari awal konsepnya bertumbuh. Oh, proses Ya, bertumbuh. semua terus berlangsung. Nggak tahu sampai kapan. Iya, karena kan kadang-kadang teman-teman ada yang buka suatu usaha atau bisnis Oke. sempurna, kemudian baru buka. Saya enggak. Jadi yang dulu kemarin buka baru Puncak Bike. Kafe kan belum. Kafe masih dibenerin, masih ada progres segala macam. Buka kafe, buka lagi gym. Habis buka gym, buka musola dan sebagainya. Jadi selalu ada yang baru di sini. Kalau ditanya kapan selesai, nggak tahu selesai kapan. Tak tahu. Nanti ada lagi perubahan. Ada perubahan. lagi. Karena konsepnya bertumbuh. Nah, karena kalau dia udah selesai, begitu selesai maka itu mati namanya. Oh. Ini Iya kan? Jadi jangan sampai Jangan selesai selesai. biar tidak mati. Harus ide baru lagi apa yang mau dibuat? Harus tumbuh terus. Iya, namanya bertumbuh. Akhirnya Puncak. muncak. Ini sudah berapa Never- lama sih? Never ending ya. Sudah berapa lama dibuat di sini ada rumah puncak? Kalau operasional baru 1 Juni kemarin itu Puncak Bike. 1 Juni. 1 Juni Ya, 2021. Diresmikan Resmikan oleh oleh Pak Sekda, Sekda. Kota Palembang, Oke. Pak Ratu Dewa, Institut Ratu Ratu Dewa, ya. Kemudian 1 Juli baru Puncak Cafe. Oh. Nah, insya Allah mungkin Desember atau paling lambat jauh dan Januari awal itu Puncak Gym. Jadi kalau secara kantor saya juga pindah mungkin Januari. Januari. Secara keseluruhan dari 1 Juni paling baru berapa? 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan ya Operasional. operasional ya. Oke. Nah, ini kan menarik bagi dulur Mangle di tengah kondisi lagi nggak keruan-keruan ya, pandemi. Iya, Tapi iya, Om iya. Yandes ini berani Iya, iya, berinvestasi dalam bentuk rumah puncak. Ini apa sih Iya, yang menjadi pertimbangannya? nggak tahu ya. Jadi gini, saya juga pertama heran juga kan. Aha. Dulu sebelum saya bangun ini kan udah belinya udah setahun sebelumnya. Oke. Rencana awal itu rumah ini hanya untuk kantor. Kantor Oh. saya pindah ke sini, kantor Oke. kantor notaris, pindah Notaris sini ya. nah, di sini. Karena banyak tempat parkir gitu kan. Karena kalau di tempat yang lama kan 2 ruko itu kan cukup susah. Oke. Nah, dalam Baik, perjalanan Om Yandes. Ini menarik kali. Ini dulu-dulu Mangle pasti penasaran. Kok bisa di tengah suasana yang lagi pandemi, susah secara ekonomi, kok kemudian tiba-tiba Om Yandes ini bangun usaha, katakanlah begitu, rumah puncak yang kita lihat sekarang luar biasa. Ini gimana ceritanya Om Yandes? ya kalau rumah ini kan memang rumah lama.
rumah oke. tua ya, rumah ditempati oleh keluarga ya, Betul. keluarga kita juga yang kemudian kita masih kerabat, kita ambil. Oke. Pada waktu saya ambil itu tidak ada rencana buat bangun-bangun, Tidak ada rencana cuma ya. untuk pindah kantor. Oke. Paling merehab beberapa Bagian, ya. bagian Oke. untuk dijadikan apa namanya kantor, ruangan-ruangan ya. Heeh. Nah, kemudian dalam perjalanannya Heeh. tiba-tiba muncul ide karena Hmm. sebelah sini kan dulu kan garasi Garasi ya. garasi mobil Oke. yang cuman 4 meter lah Oh, lebarnya belakang. Heeh. Terus muncullah ide gimana kalau kita bangun gitu loh bangunan ini. Oh. Itu pun tanpa ada perencanaannya matang. Maksudnya itu tanpa ada yang blueprint. Oke. Oh seperti ini jadinya segala macam gitu kan nggak ada. Dengan Jadi, budget sekian. nggak ada. Pokoknya nggak gitu aja. Bahkan yang kontraktor kan teman bilang ya udah bayar dulu pegawai apa namanya tukangnya nanti yang bahannya kita ngutang. Oh. Ya dengan nggak ada rasa percaya diri, nggak ada. Udahlah kalau memang mau dibangun karena memang kondisi kita memang lagi krisis. Dari 2016 kan Indonesia kan kita kan mengalami penurunan apa namanya bisnis kan. Ya. Apalagi di 2000. Nah 2020 kena pandemi kan. Pandemi. Ini memang baru tahun kemarin. Ah. Jalan. Nah tanpa terasa jadilah barang seperti ini. Terus kok bisa begitu ya? Saya pernah bilang dulu sama istri saya. Ah. Cuma orang-orang yang punya uang banyak lah yang bisa bangun ketika krisis. Betul. Ya kan tahun-tahun Betul. 2020. Nah setelah jadi saya kok baru nyadar, kok kita bisa bangun ya? Apa uang kita banyak? Nggak ada. Saya tanya, Iya. coba itu berapa sih? Dari mana itu uangnya? Saya sama staf itu. Tanya sama staf, ada Pak, tapi dari mana? Dari awal tidak ada bayangan. Tiba-tiba jadi gitu ya. Jadi memang itu modalnya sih kepasrahan dan keyakinan. Kita yakin bahwa kita membuat ini adalah untuk kebaikan dan keyakinan bahwa semuanya adalah datang dari Allah semua dan milik Allah semua. Milik Allah. Datang dari milik Allah semua. Jadi kalau mau diambil sekarang ya ambil aja bukan milik kita. Jadi tugas kita tinggal minta ya. Minta syukur ya. Pertama syukur. Ah. Pertama syukur ya. Kita punya rencana pengen buat begini ya buat aja gitu loh. Di bumi ini kita numpang juga kok. Iya kan, numpang hidup. Siapa yang numpang hidup di dunia ini? Nggak ada. Iya. Mau dia presiden, mau dia raja, numpang semua. Numpang hidup. Iya. Numpang hidup. Betul. Iya kan? Siapa yang merasa memiliki? Nggak ada. Tidak ada. Iya kan? Sama aja tuh kan beca sama presiden sama numpang sini. Iya kan? Nggak ada yang memiliki. Carry apalagi nggak ada. Oke. Penumpang. Oke, dulur Manglah tadi sudah kita dengarkan dan tentunya ada benang merah yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Om Yandes tentang konsep berbisnis, terutama berangkat dari pengalaman. Apa sih yang harus dulur Mangleh pahami, dulur Mangleh lakukan agar ya bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan baik? Kalau bicara bisnis, kalau saya sih nggak ngerti juga bisnis itu apa gitu ya. Iya, benar. Nggak ngerti apa bisnis itu tuh. Benar. Itu ya. Saya cuma punya konsep bahwa kita tuh bekerja. Hidup ini nggak usah terlalu serius. Oh. Karena sudah ada yang ngatur. Oh. Yang harus serius itu adalah kerjanya. Ketika kerja kita serius sih gitu ya. Nah, tapi kalau bicara bisnis, apalagi bicara tentang konsep bisnis perjalanan, saya juga tidak terlalu paham. Banyak ahlinya kan situ kan. Saya yang jalankan. Tetapi yang saya pahami bahwa berbisnis itu harus ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang. Iya. Maksudnya gimana nih Om? Jangka pendek. Jadi kita ini kalau berbisnis kan pengen mendapatkan yang namanya kesejahteraan di usia tua kan? Ya. Orang kayak gitu kan? Betul. Saya kenapa kerja? Karena nanti saya usia tua, bisa sejahtera, dapat pasif income ya. bisa ngalir, dapat uang gitu kan? Jangka pendek. Jangka pendek. Sampai meninggal. Sampai mati pun jangka pendek. Jangka pendek. Tetap dapat penghasilan ketika dia sudah nggak bekerja. Itu jangka pendek. Oke. Nah kalau jangka panjangnya gimana? Sampai di akhirat, sampai mati. Bagaimana konsepnya supaya kita tetap bisa dapatkan kesejahteraan walaupun kita sudah tidak lagi sudah mati. Bisa itu? Bisa. Namanya pasif pahala. Oh, masih pahala. Ya kan? Oh ya. Pasif pahala. Orang sudah tua nggak bekerja punya pendapatan namanya pasif income. Oh. Orang sudah mati tetap dapat pahala namanya pasif pahala. Oke, ini luar biasa. Bisa dibawa. Orang kita dengan Om Yandes. Nah Om Yandes nih terakhir nih kalau dulur Mangleh ingin tahu pasti mungkin bakal datang ke sini, bisa dikasih tahu alamat lengkapnya nih di mana, termasuk kalau ada akun-akun medsos yang bisa dilihat. Ya, kalau ini kan
karena dia namanya, kenapa kita sebut rumah puncak? Karena dia kan berada di Jalan Puncak Kuning. Jalan Puncak Kuning. Jalan Puncak Kuning, nomor 37 Palembang. Nomor 37 Palembang. Oke. Tempatnya. Oke. Kalau di media ada di Google Map, rumah puncak Palembang. Rumah Puncak Ya, Palembang. di Google namanya rumah puncak Palembang. Hmm. Kalau di IG itu ada puncak bike dan puncak cafe Palembang. Dari Palembang. Oh, Tinggal di searching situ dapat kok. Oke, luar biasa Om Yades, terima kasih. Banyak waktu telah disiapkan untuk kami dan yakin dulur-dulur Mangleh bisa mengambil inspirasi apa yang telah disampaikan oleh sosok dari Om Yades Effendi. Dan kita akan jumpa lagi di channel Cerita Mangleh dengan cerita-cerita yang lebih hebat sesuai dengan moto kita, tempat cerita wong hebat. Terima kasih Om Yades. Ya, sama-sama.